Prabowo ancam tidak akan mau jadi presiden jika banyak rakyat yang tidak setuju program MBG lanjut. Oh, jadi wajar kemarin banyak yang dibayar untuk demo dukung MBG ya, termasuk anak-anak sekolah dan para guru itu dikerahkan semuanya untuk demo dukung MBG. Ini alasannya ya, agar keberlanjutannya nanti di 2029 tetap terjaga rupanya. Aduh. Ini problemnya Prabowo, bukan problemnya bangsa ini. Ini keren sih. Haris Azhar kritik langsung pemerintah di depan Habibur Rahman. Betapa peran-peran penting di negara ini sudah dikuasai oleh militer. Tingkatkan kecurigaan kita. Soal Satgas PKH, Agrinas ada di mana? Di Kementerian Pertahanan. Ya kan? Koperasi Merah Putih siapa yang banyak bekerja? Agrinas. Siapa di situ? Kementerian Pertahanan. Itulah makanya banyak tentara di mana-mana. Banyak tentara terlibat. Kalau Pak Habib bilang tentara boleh bantu, boleh. Tapi kalau tentara dalam struktur sampai yang di bawah, itu mak problem. Problem bangsa ini enggak problemnya Prabowo. Kenapa dia biarkan ada di dalam struktur itu semua? Saya khawatir bentar lagi saya di stop sama Faisal Asegaf. Jadi saya mau bilang begini sebagai penutup, biar saya bikin pernyataan yang menggantung. Saya cuma mau bilang, Prabowo dalam konteks kekuasaan, dia harusnya mengoreksi struktur dan keterlibatan yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang itu membuat dampak pada market rakyat dan market keuangan meragukan. Ini cuma contoh, Pak Saul. Kalau boleh disebut nama bro, supaya enak nanti. Jangan nanti Pak Faisal di repot, diklarifikasi. Bro, lo tak benar lo ngundang Haris tuh begitu ngomongnya. Tapi yang saya mau bilang, waktunya udah. ya ini jadi udah banyak kemana-mana yang tidak sesuai tupoksinya. Kalau diserahkan kepada profesionalisme masing-masing, ngembangin dirinya masing-masing, saya pikir kita insya Allah aman. Baik sebagai bangsa, dan baik juga buat runningnya kekuasaan ini. Beginilah ciri-ciri pendukung Pak Jokowi, berani berbohong di depan publik ya. Katanya ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tetapi untungnya diskakmat langsung oleh Bung Roy Suryo. Mari kita lihat videonya berikut ini guys. Padahal sudah jelas, tahun 2022 sudah ada putusan pengadilan negeri Jakarta bahwa ijazah Jokowi asli. Pernyataan juga dari UGM, jelas asli. Tapi Roy Suryo nggak percaya itu. Mana putusan ijazah asli? Nggak percaya, sampai sekarang nggak percaya. Baca putusannya enggak? Tahun 2022. Pengadilan mana? 22. Pengadilan mana? Mana putusan ijazahnya? Mana? Dinyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Nggak ada. Mana putusannya? Terus, UGM juga nggak ada. menyatakan Itu putusan bahwa putusan ijazah soal Bambang Tri itu bukan soal ijazah. Nggak ada, Mas. Mas baca dulu. menyatakan bahwa Belajar ijazah SD Jokowi. dulu. Oke, ini Sekolah menarik. SD dulu belajar baca tulis dulu, Pak. Putusan Nggak usah. pengadilan tahun 2022 yang menyatakan Nggak ada, bahwa ngantuk, ijazah ngerti Pak nih? Jokowi asli. Ada putusan Pengadilan Nggak mana? ada. Pengadilan Jakarta. Pengadilan mana? Tunjukkan aja, suruh tunjukkan. Mana tunjukkan mana? Boleh, Mas Aziz, Mana? Kapan tanggalnya? boleh ke atas ini. Bacakan. Apa amar bacakan? Mas Aziz boleh? Ya. Mana? Udah ada putusan PN Jakarta tahun 2022, PN Jakarta mana itu? gugatan ijazah palsu. Ditolak. Ditolak. Jadi tuntutan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ditolak. Oh iya, tapi kan itu bukan berarti ijazahnya asli. Ya, tapi kan ditolak. Kan ditolak. Udah. Palsu nih. Tahun 2022, 2022. Terus juga UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Jokowi punya ijazah. PN Jakarta Pusat Ya. 2022 gugatan ijazah palsu ditolak. Ditolak. Oke, tapi tidak disebutkan ini. Ya. Ini hanya Tapi catatan, bukan Nah, ya. bukan salinan misal salinan putusan. Mas Roy ini sudah ngotot bahwa palsu. Tadi sudah Mas Aiman, berbelit lagi itu nih. berita apa Ya. putusan itu Mas Aiman? Itu Tadi berita berbelit. apa putusan? Jadi Tadi yang Mas Aiman baca. Gugatannya ditolak Bukan, oleh itu PN berita, Jakarta Pusat. itu berita apa putusan? Enggak, itu ketikan sendiri. Udahlah. Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Polri, sepertinya sudah cocok menjadi termul ya. Karena syarat jadi termul itu berani berbohong di depan publik. Dan dia sudah berani melakukannya. Dia mengatakan ada surat panggilan terhadap Roy Suryo di hari penangkapan Pak Roy Suryo itu. Tetapi untungnya langsung diluruskan oleh pengacaranya Pak Roy Suryo ya. Kita dengar apa yang dikatakan oleh pengacara Bung Roy Suryo berikut ini guys. Saya bantah ya. Saya hanya bisa mengucapkan astagfirullahaladzim ketika Pak Arianto mengatakan bahwa Polda Metro Jaya pada hari Kamis sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada tersangka. Saya katakan itu kebohongan besar. Emang tidak ditujukan? Tidak pernah ada pengiriman surat apapun kepada Mas Roy. Biasanya Polda itu mengirimkan dengan dua cara. Pertama melalui WhatsApp,
dan yang kedua adalah dikirim langsung ke alamat rumah. Pada hari Jumat itu tidak pernah ada satupun surat yang datang dari Polda Metro Jaya. Jadi kalau Pak Arianto membenarkan ada surat, saya hanya mengatakannya istighfar, ya astagfirullahaladzim. Langsung Itu dapat satu. tidak pada saat Itu satu. penangkapan Nggak ada. ditunjukkan Ya surat? kalau surat perintah penangkapan iya, tapi surat pemanggilan itu tidak ada. Kan yang dipersoalkan ini adalah harus ada surat pemanggilan dulu, bukan surat perintah penangkapan. Ya karena sudah ditangkap maka ditunjukkan surat perintah penangkapannya. Bukan itu yang pokok perkara kita. Pokok yuridisnya adalah secara formil sebelum dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 KUHP yang baru. Kalau Pak Arianto mengatakan dia yang menguasai hukum, ya saya mohon maaf, Pak Arianto tidak baca KUHP yang baru, ya kan? Pak Arianto tidak membaca ketentuan tentang penangkapan yang diatur dalam pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 tentang penahanan, ya. Jadi ini bukan saya menghafal pasal, tetapi inilah kaidah norma hukum yang dibuat oleh negara supaya penangkapan dan penahanan itu dilakukan secara hati-hati dengan menghargai prinsip kemanusiaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mbak, Mungkin singkat saja ya, Bang Saragi. Pak Arianto mungkin lupa bahwa kepolisian itu punya perpol sendiri terkait dengan penyidikan tindak pidana. Perpol nomor 6 tahun 2019. Di pasal 29, ini lagi-lagi saya harus ingatkan Pak Arianto, pada pasal 29 ayat 2, apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan tidak kooperatif pada saat mau diserahkan kepada penuntut umum, maka tersangka kemudian harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Jadi alasannya harus punya kekhawatiran dulu melarikan diri. Kita sama-sama Makanya ya. kemudian hukum Tunggu mengatur hasil bahwa ujinya harus pada ada persidangan pemanggilan hari yang ini. sah. Roy Suryo bongkar strategi hadapi Jokowi di persidangan. Dan ini menurut saya cukup melelahkan Pak Jokowi ya. Bagaimana menurut teman-teman nantinya? Coba tonton dulu ya guys. Jadi nanti Jokowi harus datang dulu ke sidangnya Dr. Tifa. Kalau nggak hadir, berarti Dr. Tifa bebas dari hukum. Kalau nggak hadir. Lucunya, kalau Jokowi nggak hadir Dr. Tifa tapi hadir di sidang saya, nah itu lucu lagi. Berarti dia pilih-pilih mau datang saya. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia hadir di Dr. Tifa, berarti apa? Dia harus hadir juga di saya. Pak Dwi itu akan senyum di sana, itu strategi itu, ya. Itu. Jadi banyak yang bisa kita mainkan nanti di sidang itu, teman-teman. Sekali lagi jangan khawatir, ya insya Allah saya akan sangat semangat untuk meneruskan sidang ini. Kemhan resmi hentikan pelatihan militer untuk calon manajer Kopdes. Totalnya 30.000 calon manajer, di antaranya 32 orang sedang hamil dan sudah 5 orang meninggal dunia. Kalau mundur didenda 100 juta, yang mati dapat santunan 50 juta. Coba tuh. Presiden SBY itu dulu juga mantan militer, tapi programnya kagak gini-gini amat. Ini biar apa sih tentara-tentaraan? Emang Kopdes buka cabang di Israel? Atau memang tokonya karena kebanyakan di hutan? Jadi takut gitu ya yang beli itu monyet, gorila, singa, serigala. Makanya dilatih bertahan diri gitu ya. Bingung gua ngomong apaan lagi. Gablog emang KB, koplok pisan. Pertalite langka, biosolar langka, Lil, Bahlil ya. Rezimnya Gerindra dan Golkar menyiksa rakyat kecil. Kasihan sopir-sopir, Lil, Bahlil.